Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas rekayasa ide mata kuliah psikologi umum, di mana dalam penelitian yang telah kami lakukan tentang perkembangan emosi remaja, kami mendapatkan masalah, yaitu remaja masih tidak bisa mengendalikan dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengendalian diri atau self-control. Pengendalian diri merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada di sekitarnya. Mengapa penting memiliki pengendalian diri? Pertama, karena pengendalian diri berperan penting dalam hubungan dengan orang lain atau interaksi sosial. Kedua, pengendalian diri memiliki peran penting dalam menunjukkan siapa diri kita. Seringkali orang memberikan penilaian dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengendalian diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang yang mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain lebih mudah fokus terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mampu memilih tindakan yang memberi manfaat, menunjukkan kematangan emosi, serta tidak mudah terpengaruh terhadap kebutuhan atau perbuatan yang menimbulkan kesenangan sesaat. Cara efektif untuk mengendalikan diri sendiri yaitu pertama, dengan menenangkan diri. Dari perspektif manajemen marah bisa dilihat sebagai sebuah siklus agresi yang terdiri dari eskalasi, eksplosi, dan pasca eksplosi. Oleh karena itu, saat Anda marah, tenangkan diri sehingga siklus agresi Anda berantakan. Dengan pikiran tenang, Anda bisa berpikir logis dan mencari solusi. Untuk menenangkan diri, Anda bisa melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam. Saat menarik napas, fokuskan pikiran Anda pada napas yang masuk ke hidung atau bayangkan pemandangan yang indah. Lakukan berulang sehingga Anda bisa menurunkan emosi sedikit demi sedikit. Yang kedua, hitung 1 sampai dengan 10. Dalam hati, hitung dari 1 sampai 10 secara perlahan untuk meredakan emosi. Jika perlu, lakukan beberapa kali. Yang terakhir yaitu alihkan perhatian. Anda bisa mengalihkan perhatian pada hal-hal seperti menonton TV atau pergi jalan-jalan. Yang kedua yaitu berempati. Pemicu marah terkadang hal sepele. Untuk menghindari masalah sepele ini menjadi besar, berempatilah. Empati adalah keadaan mental yang membuat Anda merasakan keadaan atau pikiran orang lain. Yang ketiga, mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Emosi yang meluap-luap biasanya membuat yang bersangkutan gelap mata. Jika sudah demikian, dia akan memukul, berteriak, memaki, atau merusak barang-barang yang ada. Nah, untuk menghindari keadaan ini, ingatlah dampak negatif yang akan terjadi jika Anda tidak bisa melawan atau mengendalikan emosi Anda. Yang keempat, menganggap hari terakhir Anda hidup. Jika Anda masih sulit mengontrol emosi, anggap hari saat Anda marah adalah hari terakhir Anda hidup. Dengan menganggap seperti itu, emosi akan mereda dengan sendirinya karena Anda ingin mati dengan membawa kebaikan, bukan membawa emosi. Selanjutnya yaitu memaafkan dan melupakan. Anda sering mengungkit masalah lama sehingga emosi Anda meluap lagi. Mulai sekarang, maafkan mereka yang telah memberi Anda masalah, misalnya menyakiti, membohongi, merendahkan, atau menjelekkan Anda. Dan lupakan. Cara ini adalah favorit saya dalam menghilangkan emosi dengan memaafkan dan melupakan. Saya bisa berfokus pada hal-hal penting yang berdampak positif pada kehidupan saya. Setelah itu saya juga terhindar dari balas dendam. Selanjutnya yaitu membaca ta'awuz. Jika Anda beragama Islam, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk menahan diri ketika Anda sedang marah. Dengan membaca ta'awuz tersebut, Anda memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang merupakan sumber amarah. Yang ketujuh yaitu dengan berolahraga. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi emosi adalah berolahraga, seperti berjalan kaki, bermain sepak bola, lari, atau berenang. Apapun jenisnya, olahraga bisa menstimulasi zat-zat kimia dalam otak yang membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Selain itu, olahraga akan menguras energi
Anda secara positif sehingga melenturkan ketegangan syaraf Anda. Dengan mengembangkan kemampuan yang mengendalikan diri sebaik-baiknya, maka kita akan dapat menjadi pribadi yang efektif, hidup lebih konstruktif, dapat menyusun tindakan yang berdimensi jangka panjang, mampu menerima diri sendiri dan diterima oleh masyarakat luas. Kemampuan mengendalikan diri menjadi sangat berarti untuk meminimalkan perilaku buruk yang selama ini banyak kita jumpai dalam kehidupan di masyarakat, juga dalam tatanan kenegaraan karena banyak peristiwa yang terjadi karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Inilah penjelasan rekayasa ide saya dalam mengatasi masalah perkembangan emosi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.